ketika Rasulullah ditanya oleh Usamah bin Zaid, kenapa banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Apa jawaban Rasulullah? Zaka syahrun yaghfilun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana banyak orang lalai. Kenapa bulan Sya'ban banyak orang lalai? Karena bulan Sya'ban bulan yang diapit dengan 2 bulan istimewa. Ada bulan Rajab, lalu kemudian ada bulan Ramadan. Sebagian orang menganggap kalau sudah berbuat baik di bulan Rajab maka istirahatlah sebentar, nanti akan banyak buat baik lagi di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang amal pahala Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Maka Rasulullah menyebutnya sebagai bulan di mana banyak orang lalai. Dan orang ketika melakukan amal, saat orang tidak melakukannya, maka itu menjadi amal istimewa. Maka sholat malam itu kenapa istimewa? Karena waktu mengerjakan sholat malam banyak orang yang tidak sedang mengerjakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Sya'ban satu di antara nama dari 12 bulan di dalam 1 tahun. Sya'ban itu di antara maknanya adalah at-tafarruqu awit tasya'ubu. Maknanya orang-orang Arab dahulu ketika bulan Sya'ban itu musim panas, maka mereka berpisah-pisah untuk mencari air. Karena air di negara Arab itu tidak semudah kita mendapatkan di tempat kita. Maka bulan Sya'ban mereka akan sibuk mencari air dan mengumpulkan air untuk kemudian bekal. Bulan Sya'ban ini banyak sekali kisah-kisah yang terjadi di dalamnya, sebagaimana yang dikumpulkan oleh Imam Said Muhammad Alawi Al-Maliki dalam bukunya Madza fi Sya'ban. Apa yang ada di bulan Sya'ban? Di antara yang ada di bulan Sya'ban adalah tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Masjidil Aqsa atau menghadap Baitul Maqdis itu kurang lebih selama 17 syahran, selama 17 bulan, wasala 1 ayamin, dan begitu juga sebanyak 3 hari. Berarti 17 bulan 3 hari salat itu menghadap ke Masjidil Aqsa atau kemudian menghadap ke Baitul Maqdis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap sekali agar turun wahyu kepada beliau, lalu kemudian arah kiblat itu berpindah dari Masjidil Aqsa atau dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dan itu Allah Subhanahu wa taala kabarkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Baqarah. Allah kabarkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami memperhatikan engkau sering menengadahkan kepalamu ke langit. Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam malam yang beliau lewati menengadahkan kepala ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian arah kiblat itu Allah Subhanahu wa taala pindah. Dari sini kita dapat pelajaran, meskipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga masih meminta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berdoa. Apalagi kita yang belum masuk dalam kategori kekasih Allah, tak mungkin kita tidak berdoa, tak mungkin kemudian kita tidak meminta. Dan menariknya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kiblat itu dipindah ke Masjidil Haram, itu dalam waktu yang cukup panjang. Waktu yang cukup panjang yang jumlahnya 17 bulan tadi. Di selama 17 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta. Maknanya menjadi pelajaran bagi kita, tidak semua yang kita minta Allah Subhanahu wa taala kabulkan seketika itu juga. Artinya ada proses, apa yang kita minta kapan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita berputus asa. Karena itu yang Allah Subhanahu wa taala pesankan, ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, niscaya aku akan ijabahkan. Dan menariknya, permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan ketika Rasulullah sedang melaksanakan sholat.
Maka dalam sejarah ada satu solat di mana kiblatnya dua. Separuh solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Baitul Maqdis, separuh solatnya lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Masjidil Haram. Maka tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan solat itu disebut dengan kiblatain, masjid yang ada dua kiblat. Maknanya dalam satu solat separuh menghadap ke Baitul Maqdis, separuhnya solat lagi menghadap ke Masjidil Haram. Dan kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di bulan Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban juga bulan yang kita dianjurkan untuk banyak tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berhenti berdoa di bulan Rajab saja, atau kemudian kita mau berdoa nunggu nanti bulan Ramadan. Bulan Sya'ban juga tetap kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena secara umum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ad-du'a'u ibadah. Orang berdoa itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak semua doa itu sesuai dengan apa yang kemudian kita minta. Maka sering kita mendengarkan di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesankan al-hadis fima makna. Rasulullah kabarkan, mamin muslimin yad'u, kalau ada orang muslim berdoa, illa a'tahullahu salasan, dari doanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan tiga. Apa yang kemudian Allah akan berikan bagi orang muslim yang berdoa? Ayu ajjila da'watah, ada kalanya doa itu Allah kabulkan dengan cepat. Maka Bapak Ibu, tadi saat keluar dari rumah kita sudah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah. Alhamdulillah Allah tibakan kita di tempat yang mana kemudian kita menginginkan untuk sampai di tempat itu. Maka tanpa menyadari bahwa itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa kita dengan cepat. Kalau seandainya doa yang kita minta belum nampak di hadapan kita, maka kita sebagai muslim harus meyakini bahwa kalau Allah belum kabulkan dengan cepat, wa ayyudakhirahu fil akhirah, bahwa doa yang kita minta kepada Allah, Allah akan simpan di akhirat, dan Allah simpan dalam bentuk pahala, dan pahala itu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bayar ketika kita berada di kampung akhirat. Karena Allah tak pernah menzalimi hambanya. Sekecil apapun perbuatan baik, Allah akan memberikan balasan. Begitu juga sekecil perbuatan buruk, Allah akan memberikan balasan. Melainkan kita berharap agar yang buruk yang pernah kita buat, Allah akan memberikan ampunan. Maka kalau seandainya belum nampak, pasti Allah kabulkan. Cuman Allah mengabulkannya dalam bentuk pahala yang Allah nanti akan bayar ketika kita berada di kampung akhirat. Kemudian yang ketiga, orang yang berdoa itu diantara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, wa ayyabta'ida su'mithlah, orang yang berdoa itu Allah jauhkan dari keburukan. Maknanya A yang kita minta belum tentu A yang kita dapat. Kita mintanya A, lalu kemudian Allah berikan B, bisa jadi Allah berikan C, dan kemudian seterusnya. Maka orang yang berdoa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dari keburukan. Maka kalau sampai saat ini kita jauh dari mara bahaya, kita jauh dari keburukan, itu berkat doa kita. Meskipun doa itu tak sama, meskipun yang kita minta tak sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tapi kita sebagai muslim meyakini bahwa doa itu ibadah, maka jangan sampai kemudian kita berhenti untuk berdoa, apalagi kita diingatkan tentang Allah mengabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban. Setelah 17 bulan kurang lebih, Rasulullah meminta kepada Allah agar kiblat itu Allah pindahkan ke Masjidil Haram. Kemudian di bulan Sya'ban apalagi yang terjadi? Di bulan Sya'ban itu raf'ul a'mal. Bulan Sya'ban itu amal-amal baik diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buku-buku catatan amal kita yang sifatnya tahunan dilaporkan kepada malaikat, dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat itu di bulan Sya'ban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid bercerita, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasul, lam araka tasumu min sahrin minas suhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa dari bulan-bulan yang dilewati dalam satu tahun sebagaimana engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Selain bulan Ramadan, 11 bulan sisanya Rasulullah paling banyak berpuasa itu di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban itu bulan
di mana Rasulullah banyak berpuasa. Maka karena ini bulan Sya'ban, jika masih punya kesempatan maka berpuasalah. Karena Rasulullah paling banyak berpuasa itu selain di bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Rasulullah banyak berpuasa. Lalu kemudian ketika Rasulullah ditanya oleh Usamah bin Zaid, kenapa banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Apa jawaban Rasulullah? Zaka syahrun yaghfilun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana banyak orang lalai. Kenapa bulan Sya'ban banyak orang lalai? Karena bulan Sya'ban bulan yang diapit dengan 2 bulan istimewa. Ada bulan Rajab, lalu kemudian ada bulan Ramadan. Sebagian orang menganggap kalau sudah berbuat baik di bulan Rajab maka istirahatlah sebentar, nanti akan banyak buat baik lagi di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang amal pahala Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Maka Rasulullah menyebutnya sebagai bulan di mana banyak orang lalai. Dan orang ketika melakukan amal, saat orang tidak melakukannya, maka itu menjadi amal istimewa. Maka sholat malam itu kenapa istimewa? Karena waktu mengerjakan sholat malam banyak orang yang tidak sedang mengerjakannya, maka menjadi amal istimewa. Begitu juga ternyata puasa di bulan Sya'ban, karena sedang tak banyak orang yang berpuasa di bulan Sya'ban, maka puasa di bulan Sya'ban menjadi puasa yang istimewa. Selain itu Rasul juga mengabarkan huwa syahru turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan di mana amal tahunan kita diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan kata Rasulullah, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku senang kalau amalku dilaporkan kepada Allah pada waktu itu aku sedang melakukan kebaikan, yaitu berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak senang kalau sedang disidak kita sedang melakukan kebaikan, kita sedang melakukan pekerjaan dengan baik? Tentu senang. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada kita, kalau amal tahunan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah ketika amal itu dilaporkan kepada Allah, kita sedang melakukan amal baik, dan di antara amal baik itu adalah berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata menarik, amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita runut, tak hanya sekedar tahunan. Ada amal kita dilaporkan kepada Allah harian, ada amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pekanan, dan kemudian ada tahunan. Ini menarik. Kenapa menarik? Kalau amal kita dilaporkan kepada Allah harian, kita memberikan catatan terbaik. Pekanan kita memberikan catatan terbaik. Tahunan kita memberikan catatan terbaik. Maka nanti ketika Allah hisab, ketika Allah audit, Allah akan hisab dengan hisab yang mudah. Kenapa? Karena catatan-catatan terbaik yang sudah kita berikan. Selain amal tahunan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada amal harian. Maka di antara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, kata Abu Musa al-Asy'ari, di antaranya yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar, bahwa dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala amal yang kita kerjakan di malam hari, sebelum kemudian nanti dilaporkan amal yang kita kerjakan di siang hari. Maka amal yang kita lakukan di malam hari mulai asar kemarin sampai kemudian subuh tadi, itu sudah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal siang kita ini nanti dimulai dari waktu subuh tadi, nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu asar. Maknanya Bapak Ibu, tak ada di antara kita yang tidak diabsen oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Berarti kalau diabsen oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, pertanyaannya, kita akan memberikan centang hitam atau kita akan memberikan palang merah? Kalau memberikan centang hitam, berarti kita menutup hari kita dengan baik, mengawali hari juga dengan baik. Maka kita menutup malam kita itu dengan sholat malam. Kita mengawali hari juga dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Berarti menutup dan mengawalinya itu dengan kebaikan. Menutup dan mengawalinya dengan kebaikan. Menariknya Bapak Ibu, meskipun kadang kita absennya merah, karena mungkin sholat subuhnya tidak berjamaah. Mungkin juga absen kita merah saat kita tidak mengerjakan sholat asar di awal waktu. Meskipun kita punya absen merah, menariknya
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membuat SP kepada kita untuk kemudian kita diberi surat peringatan. Oh, si A tidak melaksanakan sholat subuh, dia merah dalam 1 bulan ini 3 kali. Si B dalam 1 bulan ini merah absennya sebanyak 5 kali. Allah tidak pernah mengeluarkan kita dari bumi yang Allah bentangkan untuk tinggal manusia, dan Allah tidak pernah mengeluarkan kita dari bawah langit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagai tempat kita berteduh. Itu maknanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu luar biasa. Kalau kita kerja Bapak Ibu sering absen, kira-kira apa yang akan terjadi kepada kita? Mungkin kita akan diberi SP1, surat peringatan 1, dan mungkin juga bisa SP2, dan mungkin setelah SP3 kita akan dikeluarkan, kita akan dipecat. Tapi begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ada amal harian kita yang dilaporkan kepada Allah, baik siang ataupun malam, kalau seandainya kita punya absen merah, Allah tidak keluarkan kita dari buminya. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Maka kalau ada absen yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada malaikat untuk kemudian mengabsen kita, maka isilah dengan kebaikan. Begitu juga dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yata'aqabuna fikum ayyatanawabuna malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu bergantian menjaga kita di siang hari dan kemudian di malam hari. Jadi malaikat itu menjaga kita itu bergantian. Ada istilahnya sip malam, ada istilahnya sip siang. Jadi kalau ada orang bekerja sip malam, sip siang, itu sudah dahulu Allah memberlakukan kepada malaikatnya yang menjaga kita sebagai manusia. Maka sejak subuh tadi kita sudah dijaga oleh malaikat sip siang, yang malaikat sip malamnya sudah melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatan baik yang kita kerjakan. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dua malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan menjaga kita, mereka akan berjumpa, mereka akan berkumpul nanti di waktu sholat subuh dan sholat asar. Summa ya'ruju alladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Lalu kemudian malaikat yang menjaga kita malam, lalu kemudian waktu subuh mereka akan melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah padahal maha tahu, Allah hanya ingin memastikan. Kata Allah kepada malaikatnya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana saat kalian tinggalkan hamba-hambaku? Lalu kemudian malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka, mereka sedang mengerjakan sholat. Betapa bahagianya ketika amal kita dilaporkan kepada Allah, kata malaikat, dia sedang sholat ya Allah. Wa atainahum wa hum yusallun, malaikat itu juga bercerita, kami waktu turun ke bawah, lalu kemudian mereka juga sedang mengerjakan sholat. Berarti pergantian malaikat ketika didatangi kita sedang sholat, ketika ditinggalkan kita sedang sholat. Berarti bagaimana kita menutup hari dengan kebaikan dan mengawali hari juga dengan kebaikan. Kenapa? Karena ternyata ada absen harian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada malaikatnya untuk kemudian mencatat kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Lalu kemudian ada amal yang seketika itu juga dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dokumentasi Imam Turmuzi dari Abdullah bin Sa'ib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syams qabla zuhri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah matahari tergelincir, sebelum melaksanakan sholat zuhur, Rasulullah sholat 4 rakaat. Maka sholat sunnah qobliyah zuhur, sebagian ulama 4 rakaat sebelum zuhur, keempat rakaatnya sunnah muakkadah. Dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sunnah muakkadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur. Jadi selain sunnah qobliyah subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berusaha tidak meninggalkannya adalah sholat sunnah qobliyah zuhur. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama fa ahabbu ayyas'uda li fiha amalun shalih. Kata baginda Rasul,
antara azan zuhur dengan berdirinya sholat zuhur dikerjakan, itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu langit. Jadi membuka pintu-pintu langit, maka itu adalah waktu yang spesial kita sujud, waktu yang spesial juga kita memohon kepada Allah, karena seketika itu juga amal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan cukup panjang waktunya, termasuk rukuknya, termasuk sujudnya, adalah sholat sunnah qobliyah zuhur. Maka Bapak Ibu, kalau kita tengok sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib itu yang banyak zuhur. Zuhur itu kalau kita kerjakan semuanya, sebelumnya 4 rakaat, setelahnya 4 rakaat. Asar memang banyak, tapi hanya sebelumnya saja. Setelah asar tidak ada sholat sunnah. Maghrib ada sebelumnya, ada setelahnya, tapi masing-masing 2 rakaat. Isya ada sebelumnya, ada setelahnya, masing-masing 2 rakaat. Yang paling banyak itu zuhur. Kenapa zuhur itu paling banyak? Oh, Rasul mengabarkan bahwa pintu-pintu langit Allah Subhanahu wa Ta'ala buka. Dan kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika pintu-pintu langit itu dibuka dan ketika amal dilaporkan ke langit, aku sedang melakukan amal baik. Nah, itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu-pintu langit itu Allah tidak menutupnya sampai kemudian sholat zuhur itu dikerjakan. Jadi kalau sholat zuhur dikerjakan, sudah ditutup. Sebelum sholat zuhur dikerjakan, itu dibuka. Makanya banyak-banyaklah melakukan kebaikan, diantaranya sholat sunnah sebelum zuhur, diantaranya juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum zuhur. Lalu kemudian selain itu ada amal kita yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya per pekan. Nah, per pekan itulah yang didokumentasikan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, tu'radul a'mal fi kulli yaumi khamisin wa itsnain. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal-amal kita dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis dan setiap hari Itsnain. Jadi hari Kamis, hari Senin itu dilaporkan yang sifatnya pekanan. Berarti kalau orang yang hariannya baik, yang seketika itu juga baik, hariannya baik, hari Kamis Seninnya juga baik, ini kan berarti sudah memberikan laporan terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh malaikat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum likulli imri'in la yusyriku billahi syai'an. Maka setiap hari Senin, setiap hari Kamis, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ampunan kepada setiap orang selagi orang itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang itu tidak menyekutukan Allah, Allah akan memberikan ampunan di setiap hari Senin dan di setiap hari Kamis. Lalu kemudian yang tidak Allah berikan ampunan di 2 hari itu siapa? Orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua, orang yang Allah tidak berikan ampunan adalah illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi sahna, adalah orang antara dia dengan tetangganya, antara dia dengan saudaranya, antara ia dengan kawannya masih ada permusuhan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menarik. Jadi kalau hari Senin Kamis, berarti sebelum Senin dan Kamis, usahakan kita sudah minta maaf kepada kawan, kepada tetangga, kepada suami, kepada istri. Kenapa? Karena waktu itu amal kita ketika Allah bagi-bagikan ampunan, kalau kemudian kita masih menaruh dendam, kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan itu. Makanya Rasul kabarkan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tak dibenarkan bagi muslim tak menegur tetangganya, tak menegur kawannya, tak menegur kerabatnya, tak menegur familinya, tak menegur istrinya, tak menegur suaminya lebih dari 3 hari. Berarti dalam 1 pekan kan ada 7 hari. Maka setiap hari Senin dan setiap hari Kamis, maka selesaikan jugalah urusan kita dengan sesama anak Adam dengan cara meminta maaf. Maka meminta maaf jadi menarik. Jadi ketika Rasulullah memberikan batasan 3 hari, mungkin 1 hari masih berat mau minta maaf karena masih gondok, masih marah dan lain sebagainya. Maka ada waktu berikutnya, tunggu hari kedua, tunggu hari ketiga. Dan hari ketiga itu kalau bisa selesaikan. Kenapa? Khawatir waktu Allah bagikan ampunan di hari Senin dan di hari Kamis, kita terhalang untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena masih ada bagian yang nyangkut hubungan kita dengan sesama manusia. Pada waktu itu kita belum minta maaf. Jadi minta maaf tuh tak nunggu nanti ketika hari Lebaran.
Minta maaf itu tidak menunggu H-3 Ramadan baru kemudian kita kirim WhatsApp kita minta maaf kalau punya salah. Kalau bisa setiap hari Senin dan hari Kamis kita minta maaf. Jadi mengawali hari Senin, mengawali hari Kamis kita minta maaf. Supaya apa? Ketika Allah bagikan ampunan, kita termasuk orang yang mendapatkan maaf itu. Maka minta maaf ini luar biasa. Mungkin kalimatnya minta maaf pendek, tapi tak semua orang ringan untuk kemudian melakukannya. Orang mungkin ringan melakukannya waktu Lebaran. Orang mungkin ringan melakukannya ketika momen akan masuk di bulan Ramadan. Sehingga tidak harus menunggu dua ini saja. Jadi tidak harus menunggu momen saja. Maka kalau bisa jangan sampai lewat 3 hari. Kalau bisa juga, maka selesaikanlah mengawali hari Senin, mengawali hari Kamis. Saat Allah bagikan ampunan, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat Rasul kabarkan al-hadis bima makna ayyumma imra'atin matat. Kalau ada seorang istri meninggal wa zawjuha radin anha, suaminya ridha kepadanya, dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at. Allah akan izinkan ia untuk masuk ke dalam surga dari 8 pintu mana saja yang dia mau. Nah, ini kan hal yang sederhana, tapi di antara nilai yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan itu luar biasa. Ini di antara kejadian yang ada di bulan Sya'ban adalah kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kemudian amal-amal yang sifatnya tahunan dilaporkan kepada Allah. Selain itu apalagi yang terjadi di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban itu terjadi perintah puasa Ramadan. Jadi Bapak Ibu, di tahun kedua Hijriah itu Allah wajibkan puasa Ramadan. Di tahun kedua Hijriah. Berarti di usia 50 tahun meninggal Sayyidah Khadijah, meninggal paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usia 50 tahun meninggalnya 2 orang tercinta Rasul disebut dengan amal huzni. Lalu terjadilah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti perintah salat itu usia Rasulullah 50 tahun. Hitungan kalender Hijriah belum diberlakukan. Belum diberlakukan. Berarti tahun ke-10 kenabian. 10 tahun Allah angkat Rasulullah menjadi nabi, lalu kemudian ada perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu. 3 tahun Rasulullah kerjakan di Makkah, lalu kemudian dengan bersembunyi-sembunyi, dan kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah 2 tahun baru ada perintah puasa. Dan perintah puasa ketika Rasulullah berada di Madinah 2 tahun, itu Allah turunkan di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah puasa bulan Ramadan sepanjang hidup beliau itu cuman 9 kali. Cuman 9 kali. Kita sudah berapa kali puasa Ramadan Bapak Ibu? Nah, tinggal hitung masing-masing usia kita lah. Yang wajib, yang jelas sejak kita balik. Sejak kita balik, puasa Ramadan itu sudah wajib bagi kita. Sudah berapa kali? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma 9 kali dalam hidup beliau puasa Ramadan. Makanya di tahun kedua Hijriah. Dan perintah puasa bulan Ramadan itu juga turun ketika berada di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban itu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Itu kejadiannya kapan? Kejadiannya di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, dan kemudian kita juga dianjurkan yang serupa. Bagi orang yang biasa puasa setiap bulan, silahkan sampai lewat 15 ke atas pun tidak apa-apa, asalkan jangan puasa di hari yang terakhir, karena khawatir di hari yang terakhir itu sudah masuk Ramadan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang tak biasa puasa, maka puasalah di bawah tanggal 15. Maka tanggal 15 umpamanya kalau ma'ayyamul bid, berarti nanti 13, 14, 15 dari bulan Sya'ban. Selain itu menarik juga, di bulan Sya'ban itu ternyata turun perintah untuk bersolawat kepada Nabi. Berarti kalau di bulan Sya'ban turun perintah solawat kepada Nabi, selain tadi kita dianjurkan banyak berdoa, mengawali hari dan menutup hari dengan amal baik, karena dilaporkan kepada Allah setiap harinya, melakukan banyak amal baik, karena amal tahunan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Lalu kemudian di bulan Sya'ban kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, Bapak Ibu, biasanya perintah itu selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam. Ada yang menarik, perintah salawat ya ayyuhalladzina amanunya tidak diletak di awal, tapi diletak di tengah. Ini satu-satunya dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Berarti kalimat perintahnya itu di tengah. Setelah Allah menjelaskan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maka orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah ke kalian atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah ini Allah turunkan di bulan Sya'ban. Maka ketika di bulan Sya'ban, satu di antara anjurannya kita banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dikata Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam, laisatis shalah ala Rasulillah syafa'atan minnalah. Ketika kita bersolawat kepada Rasul, bukan berarti kita memberikan syafaat kepada Rasul. Orang berdoa itu kan ingin menolong orang yang didoakan. Kalau kita berdoa untuk Rasulullah dengan membaca salawat, itu maksudnya bukan kita mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kemudian nih kita tetap bersolawat kepada Nabi? Tujuannya adalah kita membalas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan mengutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan baik Rasulullah kepada kita mesti kita balas. Membalasnya bagaimana? Dengan bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Sehingga kalaulah seandainya kita mendoakan Nabi, sebetulnya tak berbanding lurus. Kenapa tak berbanding lurus? Karena Rasulullah mengabarkan, man shalla alayya sholatan, siapa saja yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asron, Allah bersolawat untuknya 10. Jadi kalau seandainya ingin berbalas pun masih tetap tidak imbang. Satu kali kita berbuat, 10 kita yang diberi. Kalau imbang itu kan satu balas satu. Satu kali kita sholawat, satu pahala yang kita dapat. Tapi ternyata tidak. Begitu luar biasanya orang yang bersolawat kepada Nabi, balasannya itu memang tidak berbanding, bahkan berkali-kali lipat. Satu kali kita bersolawat, 10 Allah memberinya. Kira-kira mana investasi Bapak Ibu? 1 juta kita tanam modal, lalu kemudian kita dapat untung 9 juta. Nah, carilah kemudian kalau ada. 1 juta kita nanam modal nih kan, 1 juta kita nanam modal, lalu kemudian dalam hitungan sekejap kita langsung untung 9 juta. Mana? Tak ada melainkan ketika kita bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Sya'ban, karena bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya kepada orang-orang yang beriman untuk solawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di bulan Sya'ban. Maka melalui buku yang kita baca pada pagi hari ini berarti mengingatkan kita kembali, bulan Sya'ban meskipun tidak termasuk salah satu bulan hurum, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, ternyata banyak sejarah yang ada di bulan Sya'ban. Di antara sejarah tadi sedikit kita mengulang, ketika Allah memindahkan arah kiblat, ketika turun perintah puasa Ramadan, ketika turun perintah untuk banyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana amal-amal baik dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kenapa kita minta di bulan Sya'ban beri berkah. Berkah itu ziyadatul khair alal khair bil istimrar. Tambah baik dari hari ke hari secara berkelanjutan. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga beberapa amal ini bisa kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Paling tidak jangan tinggal salawat kepada Nabi, jangan kemudian tinggal kita beristighfar, karena Allah sedang bagi-bagikan ampunannya supaya istighfar kita diterima dan diampuni oleh Allah. Jangan kita menyekutukan Allah, jangan kita masih menyimpan dendam. Maka mintalah maaf dengan sesama. Usahakan jangan sampai lewat dari nisfu Sya'ban, karena nanti yang sifatnya tahunan, di malam nisfu Sya'ban itu Allah bagi-bagikan ampunan. Orang yang menyekutukan Allah belum dapat, orang yang masih menyimpan dendam juga belum dapat. Maka bagaimana kita menyelesaikannya? Barangkali itu Bapak Ibu yang saya bisa bacakan pada subuh kali ini.
Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.